وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم kepada segenap ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, bertemu dan berkumpulnya kita di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr di antara kita merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang wajib kita syukuri. Salawat dan salam juga tak lupa kita sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam hati-hati mereka. Oleh karenanya Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam majlis ilmu agama, law alimal muluk wa abna'ul muluki ala ma nahnu 'alaiha min ar-rahah aw ala ma nahnu 'alaihi min ar-rahah lajaladuna 'alaiha. Seandainya para raja dan anak keturunan raja mengetahui betapa tenang dan tentramnya kita tatkala sedang di majlis ilmu agama, niscaya mereka akan mencambuk-cambuk kita karena iri dan cemburu kepada kita. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun sakinah ilahi ke dalam hati-hati mereka. Maka amat disayangkan apabila seseorang meninggalkan majelis ilmu agama karena alasan sedang banyak masalah, karena sedang galau, sedang gelisah. Sementara majelis ilmu agama adalah tempat turunnya sakinah ilahi. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun sakinah ilahi ke dalamnya. Apabila kita menghadiri majelis ilmu agama dengan kondisi kepala dan hati yang sedang sempit karena banyaknya ujian yang sedang menimpa kita, kemudian kita hadir di majelis ilmu agama dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih dari berbagai penyakitnya yang menghalangi kita dari mendapatkan keberkahan majelis ilmu agama, kecuali kita merasakan ketenangan jiwa yang luar biasa. Bahkan di saat kita sedang hadir dalam majelis ilmu agama, seolah-olah kita orang yang paling tidak beban hidupnya, seolah-olah tidak ada beban dalam kehidupan ini, seolah-olah dia yang paling kaya, yang paling sehat, yang paling tenang, seolah-olah dia merupakan ponakannya Raja Salman. Itu saat sedang di majelis ilmu agama, betapa tenang dan tentramnya hati dia, seolah-olah nggak ada beban dalam kehidupan ini. Meskipun baru 2-3 langkah dia keluar dari masjid, dia baru langsung mulai pusing dan pening kembali, karena hutang hari ini akan ditagih dan uang lagi nggak ada. Pampers anak-anak sudah habis dan uang sudah nggak ada. Tetapi tatkala dia duduk di majelis ilmu agama, seolah-olah beban itu sedang tiada padanya. Kenapa? Karena sabda Nabi SAW tadi, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati-hati mereka. Coba lihat jamaah dimuliakan Allah.
karena sempurnanya sakinah di dalam majelis ilmu agama. Terkadang kajian baru berlangsung 10-15 menit, sebagian jamaah sudah menundukkan kepalanya ke bawah dan mencari pojok-pojok dari bagian masjid, menandakan dia telah mengambil sakinah dan menempatkannya bukan pada tempatnya. Wa ghasyyatumur rahmah, tercurahkan rahmat ilahi untuknya. Ini hendaknya menjadi bahan renungan buat kita jemaah. Kalau Nabi mengatakan bahwa majelis ilmu agama adalah sumber rahmat, maka seyogyanya yang sudah lama ngaji lebih rahmat akhlaknya, bahasanya terhadap istri, anak-anak, anggota keluarga dan orang lain ketimbang orang yang baru ngaji. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai yang senior-senior gaji itu garang-garang bawaannya. Yang lembut-lembut itu adalah yang baru-baru ngaji. Ini kebalik. Wa ghasyatumur rahmah, karena semestinya yang sudah duluan mendapatkan rahmat majelis ilmu agama menjadi lebih rahmat daripada orang yang datang belakangan. Kalau semakin ngaji tidak semakin penyayang terhadap orang tua, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap tetangga dan teman-teman, berarti ada yang tidak benar dari ngaji kita jemaah. Harus dikoreksi. Semakin ngaji semakin kurang bagus akhlaknya. Semakin ngaji semakin keras, semakin kasar, semakin sering mudah suudzon, semakin mudah mencela dan mengeluarkan kata-kata kasar, khususnya untuk anggota keluarganya. Berarti ilmu yang kita hadiri selama ini kurang berkah. Dikarenakan banyak sebab, terutama karena sebab hati kita sendiri ya. Abu Bakar orang yang paling pertama ngaji sama Nabi, dan beliau adalah orang yang paling lembut. Tidak ada yang lebih lembut daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang yang paling dermawan, tidak ada yang lebih dermawan dari Abu Bakar. Orang yang paling sopan, yang paling santun, tidak ada yang lebih sopan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang paling sering menangis setiap kali membaca Al-Quran, bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, kana idza qara'a Al-Quran akhadhahu al-buka, adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setiap kali membaca Al-Quran beliau selalu menangis, dan beliau orang yang pertama ngaji sama Nabi SAW. Ini yang menjadi bahan renungan buat kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, tercurahkan rahmat Allah kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Jalla wa'ala menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Subhanallah. Adakah majelis yang lebih hebat dari ini jemaah? Sebuah majelis di mana sakinah ilahi Allah turunkan ke dalamnya, rahmatnya tercurahkan kepada mereka, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka, dan nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Majelis yang Masya Allah. Makanya Nabi SAW ketika melihat ada seseorang hadir dan duduk di majelis ilmu agama, bukan dengan niat menghadiri majelis ilmu agama awalnya, tetapi dengan niat mencari seseorang yang sedang hadir dalam majelis ilmu tersebut. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, ulaikal qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu orang-orang yang duduk di majelis ilmu agama adalah orang-orang yang tidak akan merugi, tidak akan celaka. Orang yang datang cuma sekedar duduk sama mereka, tidak paham dengan materi yang disampaikan. Bahkan tujuan utamanya bukan untuk menghadiri majelis itu. Dia datang mencari seseorang di dalam majelis tersebut, kemudian dia duduk. Maka Nabi mengatakan, ulaikal qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan celaka, tidak akan merugi orang yang duduk dengan mereka. Jazakallahu khair. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi kita SAW jauh hari sebelum wafatnya telah bercerita kepada para sahabatnya tentang kondisi umatnya di akhir zaman, atau kondisi zaman yang datang di kemudian hari.
Kalau sebagian kita hari ini membahasakannya akhir zaman. Apakah masa kita ini adalah masa akhir zaman? Maka mungkin bisa dijawab dengan dua jawaban. Yang pertama, apabila ini maksud dengan akhir zaman, karena Nabi kita adalah Nabi yang terakhir dibandingkan dengan zaman pertama Allah mengutus Nabi, maka tidak diragukan bahwa masa kita ini adalah masa akhir zaman. Nah, tetapi apabila ini maksud dengan akhir zaman, antara diutusnya Nabi SAW dan terjadinya hari kiamat, maka wallahu a'lam, kata para ulama, tiada yang mengetahuinya, itu perkara gaib. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarru min. Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kata para ulama, ini kaidah umum. Walaupun terkadang di sebagian tempat tertentu kondisinya lebih baik daripada sebelumnya, namun secara aghlabiyah, secara dominan, masa yang datang itu lebih buruk daripada yang sebelumnya secara umum. Meskipun ada tempat-tempat tertentu yang terkadang justru lebih bagus daripada sebelumnya. Contohnya kata para ulama, masa Umar bin Abdul Aziz, kedamaian, persatuan, kemakmuran itu lebih dahsyat daripada di masa Yazid bin Muawiyah, dan bahkan di masa Muawiyah yang terjadi fitnatul Jamal dan fitnatul Siffin di masa itu. Meskipun para sahabat Nabi jauh lebih mulia daripada orang-orang yang datang setelahnya. Bahkan satu debu yang menempel di hidungnya Muawiyah ketika berperang bersama Nabi SAW itu tidak dapat disamai oleh seluruh ibadahnya Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Abdul Aziz tabi'in, sedangkan Muawiyah adalah sahabat radhiyallahu anhu. Namun secara umum demikian. Dikecualikan yang kedua kata para ulama, di akhir zaman nanti di masa Imam Mahdi. Mal al-ardha qistan wa adila. Bumi penuh dengan keadilan di masa beliau. Ini dua pengecualian dari keumuman hadis Nabi SAW di atas. Wah, tidaklah datang suatu masa kecuali yang datang setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Ana izin kopi dulu ya, biar segar kajiannya. Bismillah. Ini hadis pertama tentang kondisi zaman atau kondisi umat Nabi SAW yang datang di kemudian hari dan jauh dari masa beliau. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Kitabul Fitan. Beliau bersabda, yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa tadhharul fitan wa yakthurul harj wa yulqa asy-syuh wa yakthurul harj. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatl. Masa ini semakin hari semakin berdekatan, semakin kurang berkah yang ada padanya. Yang kedua, semakin cepat perputarannya. Sebagaimana yang ditunjuk oleh hadis Nabi SAW lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nabi mengatakan, la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakunu sanatu kasyahr wa yakunu asy-syahru kal-usbu' wa yakunu al-usbu'u kal-yawm wa yakunu al-yawmu kas-sa'ah wa takunu sa'atu kahtiraqis sa'afah. Sungguh hari kiamat itu tidak terjadi kecuali perputaran masa waktu ini semakin hari semakin cepat. Maka perputaran waktu 1 tahun bagaikan 1 bulan. 1 bulan bagaikan 1 pekan. 1 pekan bagaikan 1 hari. 1 hari bagaikan 1 jam. Sa'ah, bahasa Arab itu artinya waktun qasir. Dan waktu 1 jam habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang terbakar. Yang namanya pelepah kurma kering. Yang basah itu pelepah kelapa.
yang ada di Indonesia atau sawit karena sedang hujan. Di Arab jarang hujan. Pelepah kurma kalau terbakar tentunya sangat cepat habis. Seperti itulah perputaran masa di akhir zaman. Dan itu sudah kita rasakan kan? Baru tadi kita kajian subuh, sekarang udah kajian duha. Tak terasa sebentar lagi udah zuhur. Tak terasa sudah asar, tak terasa sudah maghrib, sudah isya, sudah tidur lagi. Tak terasa sudah bangun, sudah subuh lagi. Tak terasa zuhur lagi, tak terasa sudah asar, sudah maghrib, sudah isya, tidur lagi. Di saat sedang tidur tak terasa tiba-tiba sudah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk, baru terkejut. Hah? Subhanallah. Di dalam masjid ramai seperti ini saja bisa terkejut dan ketakutan mendapatkan pertanyaan yang seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita mendapatkannya seorang diri di dalam liang lahat? Makanya jangan tidur biar nggak terkejut. Nah, udah hilang ngantuk ya, cukup ya. Baik. Yang kedua, Nabi mengatakan amalan saleh semakin berkurang. Dan fitnah, dan ini menjadi fokus pembahasan kita. Dan fitnah semakin bertebaran. Dan fitnah secara umum terbagi menjadi dua. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Syahwat, maksiat-maksiat yang disukai oleh hawa nafsu ini, dari perzinaan dan semisal dengannya. Syubhat adalah ideologi yang menyimpang tetapi tersamarkan bagi sebagian orang. Tersamarkan antara kebenaran dan kebatilan, itu syubhat. Ini semakin hari semakin bertebaran. Fitnah syahwat fahaddits wala haraj. Tak perlu ditanyakan lagi bagaimana tersebarnya hari ini. Fitnah syubhat juga demikian. Kalau di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sabigh bin Isa hanya sekadar bertanya atau melemparkan syubhat tentang ayat-ayat mutasyabihat, maka oleh Umar sebagai sang khalifah ditangkap dan dipukuli kepalanya dengan pelepah kurma sampai mengeluarkan darah. Sehingga Sabigh mengatakan, wahai Umar, udah keluar syubhatnya. Jangankan syubhatnya, darahnya saja udah keluar. Karena Umar memang seorang khalifah, boleh saja boleh melakukan itu. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Nggak ada yang berani berbicara masalah agama kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia ahlinya. Ibnu Sirin, seorang ulama tabi'in, mengatakan kanu la yas'aluna 'anil isnani falamma waqa'atil fitnatu fas'alu anhu in kana min ahli sunnati qabilu wa in kana min ahli al-ahwa'i raddu. Seorang ulama tabi'in, murid seniornya Anas bin Malik. Murid Anas bin Malik yang paling pintar, yang paling senior, yang paling kokoh periwayatannya dari beliau adalah ini, Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Nah, beliau mengatakan mereka dahulu kalau ada yang menyampaikan ilmu agama, hadis, mereka nggak bertanya siapa dia, siapa gurunya, kemana dia belajar. Tetapi semenjak terjadinya fitnah, munculnya paham Khawarij dan Syiah, maka setiap ada yang menyampaikan ilmu, mereka mulai mempertanyakan siapa dia, di mana dia belajar, siapa gurunya, bagaimana adalahnya, bagaimana hafalannya, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Kalau dia dari ahlus sunnah maka mereka menerimanya, dan apabila dari orang-orang yang memiliki penyimpangan ahlul bidah maka mereka menolaknya. Ini ucapan beliau ucapkan di masa tabi'in, Ibnu Sirin, seorang ulama tabi'in. Tapi hari ini semua orang berani berbicara masalah agama. Nah, pendeta taubat, alhamdulillah, tapi masalahnya langsung jadi ustaz tanpa belajar dahulu. Artis, pemain, pemeran film religi jadi ustaz. Padahal walaupun religi kan kalau itu bukan istrinya tetap dosa bersentuhan, ya kan? Betul nggak? Artis, pemeran film religi jadi ustazah. Padahal di film religi itu laki-laki bukan suaminya, walaupun berperan sebagai suaminya, berjabat tangan, berpelukan, tidur bersama, kan tetap haram. Tapi karena itu film religi, selesai film itu dia jadi ustaz, dia jadi ustazah. Siapa yang paling banyak followernya hari ini? Itulah ustaz yang kibar berkibar-kibar. Walaupun tidak diketahui di mana ilmunya, bagaimana hafalannya, kitab apa saja yang telah dia pelajari, kepada siapa saja dia telah mempelajarinya hari ini. Public figure dari dunia entertainment lebih diminati apabila
berceramah daripada orang yang berilmu yang sesungguhnya. Fitnah akhir zaman. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dalam riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna khasfun wa maskhun wa qadh. Sungguh akan sering terjadi gempa, akan sering terjadi maskhun, dirubahnya bentuk sebagian orang menjadi mirip binatang, dan akan sering terjadi qadhfun, hujan dengan benda yang keras, batu atau kain semisal dengannya. Mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka salah satu dari sahabat Nabi mengatakan, "Mata dzalika ya Rasulullah?" Kapankah hal itu terjadi wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Idza kathuratil qainat wa syuribatil khumur wa dhaharatil ma'azif." Tatkala telah banyak budak-budak wanita yang berprofesi sebagai musisi, penyanyi. Kalau bahasa sekarang biduan. Jadi qainat itu kata para ulama adalah budak-budak wanita yang berprofesi penyanyi. Karena di masa jahiliyah, jangankan di sisi kaum muslimin, di masa jahiliyah, di mata Abu Lahab CS sekalipun, menyanyi itu adalah profesi yang paling rendah, yang paling hina. Bahkan jangankan untuk orang-orang yang merdeka, kepada budak-budak mereka sendiri, mereka tidak ridho, tidak mau budaknya menjadi musisi, menjadi penyanyi, kecuali budak yang perempuan. Karena kita tahu di antara prinsip kriteria buruknya orang-orang jahiliyah adalah merendahkan kaum wanita. Untuk budak laki-laki aja nggak boleh jadi penyanyi. Yang boleh cuma budak wanita. Begitu hinanya profesi menyanyi, menjadi musisi di masa jahiliyah. Nah, Nabi kata di akhir zaman qainat, biduan itu semakin banyak. Bahkan hari ini bukan lagi biduan. Kalau mau dimufradkan bukan sekedar biduati, sudah biduun muzakkar. Sudah laki-laki menjadi musisi. Laki-laki jadi musisi hari ini. Bahkan orang lebih bangga bisa jumpa dengan musisi daripada jumpa dengan seorang syekh atau seorang ustadz atau seorang hafidh Al-Quran. Musisi dikejar di sana kemari untuk diminta tanda tangannya. Orang minta selfie dengannya. Di masa jahiliyah Abu Lahab CS saja dia merasa malu apabila budak perempuannya berprofesi sebagai penyanyi. Dan harga jualnya di pasar perbudakan menjadi anjlok. Jatuh harganya. Apabila itu budak dikenal sebagai budak penyanyi. Nah, Nabi katakan di akhir zaman biduan itu semakin banyak. Hari ini pernikahan panggil biduan, ya kan? Konser. Kalau mulai di sini konsernya sampai mulai jam berapa? Dari mulai jam berapa? Kalau ada acara-acara pernikahan pada asar, pada maghrib, ya, pada maghrib sampai jam 10 malam biduannya masih agak mending, bukan bagus, ya. Mulai jam 11 ke atas biduannya udah biduan tengkorak. DKM masjid juga ikut hadir. Bahkan di sebagian tempat yang muadzin dan imam masjid ikut naik pentas dan ikut menari dan berjoget. Dan ikut nyawer biduan. Dan terkadang tanpa sadar sarungnya lepas. Dan dia sebagai imam masjid. Lihat fitnah akhir zaman. Di masa Nabi Abu Lahab, dia merasa malu, merasa hina apabila ada anak budak sahaya perempuannya yang berprofesi sebagai penyanyi. Yang kedua kata Nabi, khamar sudah mulai diminum terang-terangan. Di beberapa tempat Muslim khamar bareng. Dia, istrinya, anaknya, menantunya khamar bareng. Tua bareng, setelah itu teler bareng. Mabuk bareng. Bahkan di beberapa tempat di siang hari Ramadan, orang-orang ngaku Muslim minum tuak dan teler di siang Ramadan. Allah musta'an.
Yang ketiga kata Nabi, wa dhaharatil ma'azif. Alat-alat musik sudah mulai bertebaran. Kalau zaman dahulu 70-an, 80-an, bahkan 90-an, musik masih sesuatu yang asing ya. Tapi hari ini jamaah, untuk dengar musik seseorang nggak perlu ke diskotik, nggak perlu ke karaokean dulu. Di masjid pun ada musik. Ihtifal khatam Al-Quran saja ada musik. Ceramah saja dibuka dengan musik. Bahkan setiap menjelang adzan 5 waktu sebelum murattal dihidupkan dulu kasidahnya, musiknya. Baru setelah itu murattal, baru setelah itu adzan. Fitnah akhir zaman. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, di antara fitnah akhir zaman yang hendaknya kita berbekal dan khususnya anak keturunan kita adalah fitnah media sosial. Media sosial ini jamaah dimuliakan Allah, kalau kita katakan jangan dipakai, jauhi sesuatu yang tidak mungkin. Untuk anak keturunan kita ke depannya nggak mungkin mereka bisa menjauhi yang namanya media sosial. Bahkan mau haji dan umroh saja sekarang harus dengan media sosial. Pengajuan berkasnya, pengajuan visanya. Dia mau daftar kampus di Madinah, di Mekah juga dia harus punya akun pribadi, akun email, akun ini dan itu. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, alim yang bijak itu tidak menyuruh manusia mentalak dunia. Dia tidak menyuruh manusia menjauhi dan meninggalkan dunia, tetapi dia membimbing manusia bagaimana cara memperlakukan dunia ini. Makanya nggak tepat kita katakan kepada anak-anak kita, nak jangan main HP, jangan pakai HP, jangan main media sosial. Mungkin dalam sehari 2 hari mampu, tapi di belakang kita siapa yang bisa menghalangi dia memiliki akun pribadi di media sosial? Atau ketika dia sudah keluar dari rumah kita karena sudah nikah ataukah yang lainnya, siapa yang bisa menjaganya dan siapa yang bisa menghentikan dia bermain media sosial? Nggak ada yang bisa menghentikan. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, media sosial ini fitnah yang luar biasa hari ini. Meskipun di waktu yang sama media sosial terkadang menjadi wasilah kebaikan yang luar biasa, tetapi di waktu yang sama media sosial bagi sebagian orang justru menjadi wasilah kepada berbagai kejelekan yang dapat menyerumuskannya ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Secara umum jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita fokus dari sisi fitnah media sosial. Adapun dari sisi kebaikannya, maka kita tidak membahasnya karena kita membahas fitnah media sosial. Kebaikannya tentunya semua orang memakluminya jika seorang menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Tetapi kita lebih fokus kepada fitnah dari media sosial dan apa bekal yang harus kita tanamkan kepada anak keturunan kita agar selamat dari fitnah-fitnah yang timbul dari media sosial ini. Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, secara umum fitnah yang ada di dunia maya, di media sosial ini ada 2. Fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Dan kedua-duanya berbahaya. Fitnah yang pertama adalah fitnah syubhat. Atau kita fokus kepada fitnah syahwat terlebih dahulu. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, dunia yang begitu luas hanya berukuran 7 cm, 10 cm, lebih atau kurang dari itu di dalam genggaman tangan seorang hamba. Semua keburukan dan kejelekan yang ada di dunia bisa dia tekan bermodalkan 1 jari. Semua akan keluar. Dan tiada yang bisa menghalanginya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut yang ada di dalam hatinya kepada Allah Jalla wa ala. Berbagai fitnah syahwat yang ada di dalam media sosial, seseorang bisa melihatnya meskipun dia sedang di depan Ka'bah. Fitnah syahwat di media sosial. Bahkan sebagian mereka, na'udzubillah min dzalik, berubah fitrahnya menjadi lebih buruk daripada fitrahnya binatang. Sehingga dia mencintai, menyukai sesuatu yang binatang sendiri tidak menyukainya.
jijik dari perbuatan itu. Suka sesama jenis, sebabnya juga media sosial. Ada yang homo, sebabnya media sosial. Seorang wanita berubah fitrahnya menjadi wanita yang lesbi juga karena media sosial. Terjerit utang online juga media sosial. Bahkan ada cerita disampaikan kepada anak kurang lebih 1 tahun yang lalu. Ini fakta di lingkungan yang dekat dengan kita. Seorang pemuda terlilit pinjaman online. Sampai ke nominal dia tidak sanggup membayarnya lagi. Akhirnya pihak pinjol ini meminta dia membuatkan video yang tidak senonoh dengan ibu kandungnya sendiri. Ibunya pun menyetujui dan dia pun melakukannya daripada syaitan datang berbagai syubhat, tentunya berbagai bisikan daripada anakku di penjara dan sebagainya. Setelah itu mereka pun melakukan perbuatan layaknya antara 2 pasangan suami istri dengan ibunya. Kemudian dikirimkan ke pihak pinjol yang memintanya. Meskipun setelah itu dia menangis bertobat dan wallahu alam hari ini masih di sebuah salah satu tahfiz Al-Quran. Dia masuk ke tahfiz ya, dan bertobat kepada Allah Jalla wa Ala dari perbuatan itu. Awalnya pinjol, media sosial. Apalagi pinjol sekarang hanya bermodalkan klik iya atau tidak. Iya kan? Data kita sudah tersalin memang di HP. Nah, judi slot, chip, media sosial. Hancurnya rumah tangga sebagian besarnya juga karena media sosial. Sehingga terjadi perselingkuhan, terjadi perjudian dan berbagai perbuatan lain yang menyebabkan hancurnya rumah tangga sebagian orang. Bahkan sabu-sabu, narkotika sekalipun hari ini sudah diperjualbelikan secara online dan bisa dibeli dengan kredit. Bayangkan tuh. Lebih dari itu, manusia bisa diperjualbelikan secara online. Na'udzubillah min dzalik. Beberapa hari yang lalu Anda membaca sebuah artikel pasangan suami istri menjual putri mereka sendiri, Muslim, menjadi wanita pelacur. Mereka yang mengizinkannya dan mereka yang pasang tarifnya. Alasannya untuk bertahan hidup. Alasannya karena semenjak pasca Covid mereka kehilangan pekerjaan. Na'udzubillah min dzalik. 2 pasangan suami istri rela menjual kehormatan anaknya. Mereka yang menjadi mucikari. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salam wal afiyah. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahum wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Fitnah media sosial jamaah. Mungkin kalau anak kita di depan kita bisa kita larang dia bermain media sosial. Tapi ketika dia masuk ke kamar tidurnya, siapa yang bisa mengontrol dia? Apa yang sedang dia lihat? Apa yang sedang dia tonton? Apa yang sedang dia lakukan dengan HP-nya, dengan laptopnya? Gak ada yang bisa mengontrolnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia pesan? Bisa jadi hari ini seorang anak gak pernah keluar dari rumah kecuali dengan orang tuanya atau untuk sesuatu yang penting. Tetapi dia bisa lebih bejat daripada anak yang lebih sering di luar rumah karena HP. Nah, karena HP. Berbagai kejahatan online dia lakukan. Maka berikut ini beberapa bimbingan jamaah yang dimuliakan Allah terkait fitnah media sosial ini. Yang pertama adalah doa kepada Allah. Doa merupakan silahul mu'min al-a'zam, senjata seorang mukmin yang paling besar. Ajarkan anak-anak kita membacakan doa Allahumma muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan ini adalah doa yang paling sering kami dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bayangkan ya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan doa ini sebagai doa yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah, lalu bagaimana dengan kita? Dan beliau seorang Nabi. Ini doa yang paling sering beliau panjat kepada Allah Jalla wa Ala.
Inilah doa yang paling sering beliau bacakan ketika berdoa. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena fitnah media sosial ini jamaah dimuliakan Allah terkadang juga bisa menyambar orang yang berilmu. Tidak hanya orang yang awam. Maka di antara kriteria orang-orang yang kokoh ilmunya Allah sebutkan di dalam awal-awal surat Ali Imran adalah mereka yang selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa. Jangan tertipu dengan secuil dari ilmu kita. Oh, enggak mungkin saya terkena fitnah media sosial. Saya hafiz Al-Quran, saya ustazah. Ya akhi. Di Mekah orang bisa jatuh ke dalam zina kalau tidak pandai mengontrol dirinya. Ya akhi, Syekhuna Abdurrahman Al-Adini pernah bercerita sebagai pembelajaran dan tahdzir dari beliau untuk murid-muridnya saat itu. Seorang syekh mati di atas perut wanita pelacur. Fitnah syahwat. Siapa yang menjamin? Di masa Nabi ada sahabat yang itu ke dalam zina sehingga dirajam sebagian mereka oleh Nabi SAW. Hanya saja mereka bertobat dengan tobat yang nasuha, sempat bertobat sebelum matinya. Dan karena keutamaan tauhid, keutamaan suhbah bersama Nabi SAW, kemudian tobat mereka yang nasuha, maka mereka mati sebagai orang yang tidak melakukannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Karena at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang telah bertobat dari suatu dosa seperti orang yang tidak melakukannya. Dalam Sahih Bukhari ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW dari kabilah Juhainah. Ya Rasulullah, ini hubla minaz zina. Wahai Rasulullah, aku sudah hamil karena zina. Fa'aqim alayya al-had. Tolong tegakkan hukum had kepada aku. Kemudian Nabi SAW memerintahkannya untuk pulang sampai melahirkan bayinya. Setelah ia melahirkan bayinya, dia kembali lagi kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, tegakkan hukum had zina kepada aku. Ucapnya. Nabi pun kembali memerintahkannya untuk pulang dan menyusui bayinya itu sampai menyapihnya. Berapa lama itu berarti? Ya, jeda kehamilan dan jeda penyusuan. 2 tahun lebih. Seandainya wanita ini lari, Nabi nggak akan mencarinya. Tapi dia masih tetap kembali kepada Nabi, meminta kepada Nabi untuk menegakkan hukum had kepadanya, menunjukkan kejujuran dia dalam bertaubat. Karena orang yang menerima hukum had atas zina yang dilakukan, hukum had yang diberikan kepadanya menjadi penghapus dosa baginya. Makanya Nabi pernah memarahi sebagian sahabat Nabi yang melempari seorang sahabat yang hendak ditegakkan hukum had karena minum khamar, ya, dilempari dengan sendal, dicela. Nabi memarahi semua mereka. Setelah itu dia pun dirajam sampai meninggal dunia. Menunjukkan apa? Dia sudah nikah. Setelah itu Nabi justru menjadi imam sholat jenazahnya. Umar yang melihatnya mengatakan, Ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat? Wahai Rasulullah, engkau akan menjadi imam salat jenazah ini wanita sedangkan dia mati karena rajam atas zina yang dia lakukan. Ucap Umar radhiyallahu anhu. Maka Nabi menjawab, Ya Umar, inna tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'at. Wahai Umar, ini wanita sudah taubat dengan taubat nasuha. Seandainya taubat dia ini diberikan untuk 70 penduduk Madinah, lawasi'athum. Itu sudah cukup untuk mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah syahwat ya, Pak. Dengan merasa aman dari yang namanya fitnah syahwat. Nah, maka doa adalah senjata utama kita agar selamat dari fitnah syahwat yang ada di media sosial. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah untuk selalu disucikan hati ini, membenci yang namanya keharaman dan menyukai sesuatu yang halal. Seperti doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini di antara doa yang sering dibacakan oleh Nabi kita SAW. Ya Allah, berikanlah ketakwaan yang sesungguhnya untuk hatiku. Sucikanlah hatiku. Engkau sebaik-baik pensuci hati. Dan tempat hati ini bergantung.
Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Yang kedua adalah hendaknya kita selalu menghadirkan rasa takut kita kepada Allah. Selalu menghadirkan muraqabatullah. Merasa dikontrol, dilihat dan diketahui oleh Allah Jalla wa Ala. Tiada yang lebih mencegah diri kita dan anak keturunan kita dari bermaksiat kepada Allah selain rasa takutnya kepada Allah dan merasa dikontrol oleh Allah. Antum seandainya seorang ayah yang sangat ditakuti oleh anak antum sendiri, berapa lama antum bisa mengontrol dia, ya kan? Baik, antum bisa mengontrol dia karena antum sedang di rumah, tapi begitu dia masuk ke dalam kamarnya, antum bisa mengontrol dia? Ya, nggak bisa lagi. Yang bisa mencegah dia bermaksiat kepada Allah dengan media sosial yang dia miliki saat itu adalah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanamkan rasa takut kepada Allah di dalam hati anak kita. Maka kita diaman itu oleh Syekh, kita dibiasakan dengan nasihat. Setiap ada yang melanggar aturan dibiasakan dengan nasihat. Karena kalau dibiasakan dengan aturan yang keras, nanti ya ketika dia sedang nggak di pondok merasa bebas nih, nggak ada aturan. Setiap orang yang berada di tengah-tengah laut yang nggak ada aturannya. Nah, tapi kalau sudah terbiasa dengan nasihat, ketika dia keluar dari pondok sekalipun, dia akan melaksanakan ibadah kepada Allah atau meninggalkan maksiat kepadanya atas nasihat-nasihat yang telah dia terima ketika di pondok. Begitu juga di rumah. Dari kecil sudah biasa mendapatkan kekerasan, pukulan, kata-kata kasar dari ibunya, dari ayahnya, caci makian. Begitu dia enggak di rumah, dia merasa bebas. Tapi coba kalau kita biasakan dengan nasihat, tanamkan rasa takut kepada Allah di dalam hatinya. Sering-sering menasihatinya untuk merasa dikontrol oleh Allah. Dan itulah nasihat Luqman alaihissalam kepada putranya. Coba antum baca surah Luqman. Di sana Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah." Setelah beliau memberi nasihat untuk tidak berbuat syirik kepada Allah, untuk berbakti kepada Allah Jalla wa Ala, kepada kedua orang tua, maka beliau mengatakan kepada putranya, "Ya bunay, innaha in takum misqala dzarratin fatakun fi sakhratin aw fis sama' ya'ti biha Allah." Wahai anak, sekecil apapun dosa yang kamu lakukan, meskipun itu dosa terletak di dalam batu, atau itu dosa ada di langit, Allah akan mendatangkannya di hari kiamat nanti. Sehingga anak kita terbiasa dewasa. Karena dari semenjak kecil dia biasa diikatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya diikatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ancamannya, awas sekali lagi ayah tahu kamu nonton yang begituan, ayah tampar kamu, ayah tendang kamu. Yang pertama, ini merusak mental dia. Yang kedua, hal yang sama akan dia lakukan nanti kepada cucu Anda. Kaset itu akan berputar lagi nanti, kecuali Allah memberikan hidayah kepadanya untuk berubah. Yang ketiga, itu tidak mendidik dia. Yang keempat, metode yang seperti itu hanya membuat dia meninggalkan maksiat tersebut di depan Anda. Tetapi ketika Anda sudah tidak ada, ketika dia mengetahui kalau saya melakukannya, orang tua saya nggak akan mengetahuinya, dia akan melakukannya. Tetapi apabila dia selalu dinasihati untuk takut kepada Allah, nak, ingat nak, Allah melihat, Allah mengetahui dimanapun kita bermaksiat, sekecil apapun kita akan melihatnya di hari kiamat nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sehingga meskipun kita tidak berada di sisinya, dia akan malu bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Maka Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat An-Nazi'at, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Barang siapa yang takut kepada Allah dan dia mampu melawan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat yang pasti untuknya. Coba perhatikan ayat ini. Semua Allah mengatakan dia mampu melawan hawa nafsunya. Allah sebutkan terlebih dahulu apa? Dia takut kepada Allah. Karena orang yang tidak takut kepada Allah tidak pernah mampu melawan hawa nafsunya.
Walaupun dia sudah hafid 30 juz Al-Quran, walaupun dia ustaz, walaupun dia khatib Jumat, kalau dia nggak takut sama Allah, tetap akan bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Nasallallahu alaihi wasallam. Biasakan dari semenjak kecil anak-anak itu dengan nasihat jamaah. Nah, biasakan anak-anak itu dengan kita takut-takuti dengan Allah, kita takut-takuti dengan neraka. Jangan kita takut-takuti dia dengan kita. Begitu kita nggak ada lagi yang dia takuti. Tapi biasakan menakut-nakuti si anak dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut-takutilah dia dengan neraka Allah. Ingat nak, kalau kamu bermaksiat demikian, gak ada yang rugi kecuali dirimu. Kamu menonton hal-hal yang bermaksiat tersebut, tiada yang rugi kecuali kamu nak. Ayah tahu ataupun tidak, Allah mengetahuinya. Dan itu bernilai dosa di sisi Allah. Akan ada hisabnya. Dan ingat nak, azab yang paling ringan di dalam neraka Allah, seandainya kita punya dosa yang paling kecil dan Allah tidak maafkan, itu adalah diletakkan 2 bara api di bawah kaki seorang hamba lantas meleleh dan mendidih otaknya. Itu azab yang paling ringan di dalam neraka Allah nak. Dan 1 hari di dalam neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya nak seperti 50.000 tahun di dunia ini. Sehingga dia terbiasa, hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keliru jamaah. Setiap anak kita salah, ya, atau anak kita nggak sholat atau terlambat sholat, kemudian kita mengatakan, awas ya sekali lagi kamu seperti ini, sholat di luar waktu, ayah tampar kamu. Ada sebagian orang udah ngaji tapi mulutnya masih kasar. Ketika berbicara dengan anaknya seolah-olah bukan dia yang kita jumpai dalam kajian di masjid tadi. Itu sebagian orang yang udah ngaji. Sebagian ummahat juga begitu. Ketika dia ngomelin anaknya seolah-olah dia bukan wanita yang sudah menutup aurat. Seolah-olah dia bukan wanita yang sering ikut kajian di dalam rumah Allah. Tidak terpraktekkan ilmunya. Lihat Nabi SAW ketika melihat Hasan memasukkan 1 butir kurma ke dalam mulutnya. Dalam Sahih Bukhari. Nabi pun mengeluarkannya dengan tangannya. Kemudian Nabi berkata kepada Hasan. Pada Hasan di masa Nabi kan belum baligh. Bahkan belum mumayyiz. Nabi mengatakan, Inni khasyitu an takuna minas sadaqah. Wahai cucuku, aku khawatir nak ini kurma zakat. Kita ahlul bait nggak boleh makan zakat, nggak boleh makan sedekah. Kalau ada yang ngaku ahlul bait tapi sedekah kiri kanan masuk, ini ahlul bait palsu nih. Ahlul bait itu nggak boleh terima zakat. Sepakat ulama ahlul bait nggak boleh terima zakat walaupun dia miskin. Kalau sedekah sunnah khilaf ulama. Jumhur berpendapat kalau sedekah sunnah dia boleh menerimanya. Kalau ahlul bait, meskipun ahlul bait. Tapi kalau sedekah wajib, maka dia tidak boleh menerimanya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ jamaah? Dari semenjak kecil sudah diikatkan hatinya oleh Nabi SAW untuk bersifat wara, meninggalkan syubhat. Padahal cuma 1 butir kurma. Dan belum pasti itu kurma zakat yang ada di dalam rumah Nabi. Tetapi Nabi khawatir kemungkinan besar itu kurma dari zakat yang jatuh. Maka Nabi mengatakan, wahai Hasan, kita ahlul bait nggak boleh makan zakat. Dan aku khawatir ini kurma adalah kurma zakat yang jatuh. Setelah beliau mengeluarkannya dari mulutnya. Masya Allah. Dan Luqman alaihi salam tadi mengatakan kepada anaknya, wahai anak, meskipun dosa yang kamu simpan itu, kamu lakukan itu berada di dalam batu, atau di langit, atau di dalam tanah, Allah mampu mendatangkannya. Jadi anak itu dewasa dengan sendirinya. Maka kita lihat di masa para sahabat Nabi SAW, sebagian sahabat Nabi umurnya belum lewat 20 tahun, tetapi sebagian mereka sudah menjadi komandan di medan tempur. Bayangkan. Siapa di antaranya? Usama bin Zaid menjadi komandan perang di medan tempur, umur beliau belum lewat 20 tahun. Pasukan yang beliau pimpin ada yang sudah berumur 60 tahun, ada yang sudah berumur 50 tahun, ada yang sudah berumur 40 tahun. Beliau umurnya baru 20-an.
20 tahunan sudah menjadi komandan di medan jihad. Abdullah bin Umar berumur 14 tahun mendatangi Nabi SAW minta gabung jihad Khaybar. Nabi pun tidak mengizinkannya karena umurnya belum genap 15 tahun. Subhanallah. Dengan nasihat yang di dalam hadis yang sahih, ketika Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi, datanglah seorang pemuda berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, i'dzalli fi zina." Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Gimana tuh? Antum seorang syekh, seorang ustadz yang sangat berwibawa dan sangat disegani oleh orang dan oleh murid-murid Anda. Tiba-tiba ada satu murid yang baru ngaji mungkin datang, "Ustadz, pondok mau kemana?" "Izin Ustadz, mau jumpa pacar, ini pertemuan yang terakhir insyaallah Ustadz." Antum apain murid kayak gitu? Hah? Atau lebih parah dari itu, sama dengan dalam hadis ini, "Ustadz, izin Ustadz, mau kemana?" "Mau ke diskotik, ini yang terakhir insyaallah Ustadz. Setelah ini insyaallah nggak balik lagi ke diskotik." Kalau ustadznya tidak berilmu, ini anak langsung mendapatkan telapak sendal gratis di wajahnya, ya kan? Akan ditampar, dicaci maki, dimarah-marahi. Tapi lihat Nabi SAW. Seorang pemuda datang kepada beliau dan beliau sedang bersama para sahabatnya. Kalau bahasa sekarang, sedang bersama jamaahnya. "Idzanli fi zina," izinkan aku untuk berzina. Apakah langsung ditampar oleh Nabi? Diusir, dicaci maki, dasar murid nggak sopan, nggak punya akhlak, bahlul kamu ini. Apakah demikian? Dikeluarkan langsung dari masjid? Enggak. Nabi berkata kepadanya, "Bagaimana seandainya ibu kandungmu dizinai oleh orang lain? Bagaimana seandainya putri kandungmu sendiri dizinai, disetubuhi oleh orang lain? Bagaimana seandainya saudari kandungmu disetubuhi oleh orang lain? Dan bagaimana seandainya ammat wa khalat, bibi dari bapak dan ibumu dizinai oleh orang lain? Apakah kamu menerimanya?" Maka dia marah dan mengatakan, "Tentu tidak ya Rasulullah." Maka Nabi menjawab, "Demikian juga orang lain. Gak mau anaknya dizinai oleh kamu, gak mau saudarinya dizinai oleh kamu, gak mau ibunya dizinai oleh kamu, gak mau bibinya dizinai oleh kamu." Kemudian setelah itu Nabi memeluknya, memegang pundaknya, kemudian mendoakannya. Apakah didoakan, "Ya Allah, cepatkan mati anak ini. Ya Allah, datangkan malaikat maut mencabut anak ini. Ya Allah, segerakan kematiannya." Enggak. Apa doa Nabi kepada anak ini? "Allahumma gfirlah, Allahumma gfir dzambah wa tahhir qalbah wa ahsin farjah." Ya Allah, ampunilah dosa anak muda ini. Ya Allah, bersihkanlah hati anak ini. Karena kecondongan kepada syahwat disebabkan kotornya hati. Dan jagalah kemaluannya. Sehingga kata sahabat yang meriwayat hadis tersebut, pemuda itu mengatakan, "Setelah kejadian itu tiada sesuatu yang lebih aku benci daripada perzinaan." Buah dari pendidikan yang benar. Nah, perbanyak nasihat. Tanamkan rasa takut di hati anak kita ketika dia bermedia sosial. Hari ini nggak ada yang bisa menjauhi media sosial kecuali segelintir kecil memang. Dakwah perlu media sosial, dia mau kuliah media sosial pas COVID-19 kemarin, ya. Ibu-ibu yang nggak pernah nyentuh makhluk yang bernama WA akhirnya tahu apa itu WA dan sebagainya. Karena pendidikan, karena sekolah anak-anaknya. Gak bisa kita katakan atau kita buat mereka tidak menyentuh media sosial. Gak bisa hari ini. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah dan membimbing mereka dari hal-hal dengan hal-hal yang bisa mencegah mereka dari bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang berikutnya, jamaah yang dimuliakan Allah, Masya Allah, 15 menit lagi ya.
adalah mendidik mereka untuk menundukkan pandangannya dari sesuatu yang Allah haramkan. Kita terangkan kepadanya bahwa itu adalah perbuatan yang haram. Kita sampaikan dalil-dalil dari Al-Quran seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Kita sampaikan juga hadis Nabi SAW yang melarang untuk itu dan menyebutkan keutamaan untuk orang yang meninggalkan anak-anak panah atau anak panah iblis yang beracun karena Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan berikan kepadanya manusia keimanan di dalam hatinya. Dan kita sampaikan kepadanya apa yang dikatakan oleh para ulama, di antara Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan wan nadhru aslu amatil hawadits. Pandangan adalah sumber seluruh maksiat. Semua fitnah syahwat, dosa syahwat itu berawal dari pandangan. Baik itu perzinahan, liwat, sihak, lesbi, atau maksiat-maksiat syahwat lainnya, semuanya berawal dari pandangan. Makanya sangat berbahaya jemaah media sosial itu. Apalagi yang suka nonton drakor nih, yang suka nonton film Korea. Hati-hati antum nih. Dan lebih bahaya lagi kalau ada laki-laki suka nonton film Korea. Ini dikhawatirkan, jangan-jangan dia laki-laki yang bertulang lunak. Gak ada beda lagi mana laki-laki dan wanita. Dan sangat berbahaya. Film-film tersebut tak jauh dari mengajarkan cinta sesama jenis. Digambarkan ketika seseorang mendapatkan masalah, dia mengalami hal yang membuatnya trauma dengan lawan jenisnya. Kemudian syaitan mulai memberi bisikan kepadanya, coba dengan sesama jenis, mungkin kamu tidak akan mengalami hal yang seperti itu. Dan qadarullah di saat anaknya menonton film yang seperti itu, anaknya sedang punya masalah. Tauhid sedang lemah, iman sedang lemah. Makanya tak jarang jamaah mereka jatuh ke dalam penyimpangan syahwat yang mana binatang saja tidak melakukannya. Nah, itu dikarenakan pandangan. Dan sampaikan kepadanya apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa menahan pandangan dari sesuatu yang Allah haramkan memang pedih dan berat rasanya. Tetapi jauh lebih berat dan jauh lebih pedih serta tersiksa setelah dia melepaskan pandangannya kepada sesuatu yang Allah haramkan. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Bekal lainnya yang perlu kita berikan kepada anak keturunan kita terkait fitnah media sosial dari sisi syahwat, fitnah syahwatnya adalah menjelaskan kepadanya tentang keutamaan waktu dan bahwa waktu akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat kelak. Memang hari ini sebagian orang tidak menghabiskan waktunya dengan nongkrong di warung kopi. Sebagian mereka memang tidak menghabiskan waktunya dengan goes berhari-hari. Sebagian mereka memang tidak menghabiskan waktunya dengan touring yang berhari-hari. Tetapi sebagian mereka menghabiskan waktu bahkan uangnya dengan media sosial. Anak dan istri yang berada di dalam rumah bersamanya tidak merasakan adanya dia di bersama mereka. Keberadaan dia seperti ketidakadaannya di sisi mereka. Sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan laptopnya. Sampaikan kepada anak kita bahwa Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidaklah langkah seorang hamba pada hari kiamat nanti bergerak langkah kecuali akan diminta untuk mempertanggungjawabkan 4 perkara. Di antaranya adalah waktu mudanya di mana dia usahkan. Dan yang kedua, waktunya secara umum kemana dia habiskan. Tanamkan prinsip ini di dalam hati anak kita, sehingga dia bisa membagikan waktunya untuk media. Kapan dia menyentuh HP-nya, kapan dia memberikan waktunya untuk laptopnya, kapan dia membagikan waktunya untuk medianya, untuk WhatsApp-nya. Kita didik dari semenjak kecil. Bukan dengan cara marah-marah, bukan dengan cara ancaman. Itu tidak mendidik dan tidak menuntunnya kepada jalan yang baik. Sampaikan kepadanya bahwa waktu kita di dunia ini akan dihisab oleh Allah dan terus berjalan. Dan sangat sementara jika dibandingkan dengan waktu di akhirat.
Semakin berjalan waktu, semakin berkurang jatah hidup kita di dunia ini, nak. Semakin berjalan waktu, semakin dekat kita dengan kematian. Semakin dekat jadwal kedatangan malaikat maut mencabut nyawa kita, nak. Ini harus ditanamkan, jangan. Karena memang semua maksiat itu pengaruh dari akidah, keyakinan, iman seseorang. Kondisi hati seseorang. Makanya Nabi mengatakan, idza salaha salahal jasadu kullu. Kalau hatinya baik, maka seluruh amalan eksternalnya akan baik. Kalau hatinya takut kepada Allah, hatinya mencintai Allah, mengagungkan Allah, merasa dikontrol oleh Allah, mengetahui ingat akan ada hari kiamat, akan ada hisab, akan ada akhirat, akan ada al-qantara, akan ada kematian. Dia tahu bahayanya su'ul khatimah, bahayanya mati sedang berbuat maksiat. Tentu dia akan mudah meninggalkan maksiat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau hatinya sudah rusak, kurang tawakal kepada Allah, kurang rasa takut kepada Allah, kurang pengagungannya kepada Allah, kurang mengingat kematian, kurang mengingat syurga dan neraka, dan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian di dunia ini, maka dengan mudah dia meninggalkan perintah Allah dan bermaksiat kepadanya. Idza salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau yang segumpal daging itu yaitu hati membaik, maka akan membaik pula seluruh amalan eksternal. Tapi apabila ia memburuk, maka akan memburuk pula seluruh amalan eksternalnya. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, bimbing anak kita tentang pergaulan. Karena pergaulan hari ini tidak hanya offline yang berbahaya. Pergaulan online juga tidak kalah bahaya dengan pergaulan offline. Kalau dulu anak kita rusak karena pergaulan, kalau dia keluar rumah bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Tapi hari ini untuk berteman dengan teman-teman yang tidak baik, dia tidak harus keluar dari rumahnya. Dia cukup dengan bergabung di grup WhatsApp. Di sana mereka saling share, saling membagikan maksiat kepada Allah di antara mereka. Reunian secara online dan seterusnya. Bimbing dia. Sebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi serta ucapan para ulama salaf tentang pertemanan dan persahabatan, sehingga menjadi pedoman bagi dia dalam berteman di media sosial. Ini dari sisi fitnah syahwat yang timbul dari media sosial, jemaah. Adapun fitnah syubhat dari media sosial maka tak kalah buruknya. Bahkan sebagian ulama mengatakan jauh lebih berbahaya dari fitnah syahwat. Kenapa? Karena kalau maksiat, seseorang itu akan meninggalkannya karena taubat atau karena faktor usia, ya kan? Seringnya orang semakin tua semakin berkurang maksiatnya, baik karena takut kepada Allah ataupun karena faktor usia. Tapi kalau syubhat enggak. Semakin berjalan waktunya, dia semakin kuat di atas syubhat itu. Bahkan terkadang apabila seseorang mati dengan membawa sebuah syubhat, itu lebih berbahaya daripada dia mati belum bertobat dari zina dan dosa-dosa lain yang di bawah syirik. Imam Syafi'i ketika berbicara tentang ilmu filsafat, kata beliau, la'an al-qallah, aku berjumpa dengan Allah dengan seluruh dosa yang aku belum bertobat darinya kecuali syirik, itu lebih aku sukai daripada aku bertemu dengan Allah dengan membawa syubhat filsafat di dalam hatiku. Nah, bahkan terkadang karena syubhat seperti yang Anda sebutkan di kajian tadi malam, karena syubhat terkadang seseorang mengharapkan surga kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang sangat keji. Contohnya kaum Khawarij. Mereka mengharap surga kepada Allah dengan membunuh Utsman di dalam rumahnya di dalam tanah haram Madinah. Bayangkan tuh. Utsman bin Affan, Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga, telah menikahi dua putri Nabi SAW sehingga diberi gelar Dzun-Nurain setelah meninggal salah satu yang lainnya. Kemudian beliau menikahi yang lainnya. Kemudian mereka mengharap surga kepada Allah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib yang sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh berjamaah di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena syubhat penyimpangan akidah yang menyimpang. Syekhuna Saleh Suhaimi menceritakan, ada seorang pemuda di Idul Adha, di awal-awal muncul paham ISIS di Irak. Di saat orang lain berkorban dengan sapi, dengan onta, dengan kambing, dia menyeret ibunya dan mengatakan, kalau kalian berkorban dengan onta, dengan sapi, dengan
kambing, maka aku akan berkorban dengan ibuku. Maka dia pun memenggal leher ibunya karena melarang dia bergabung dengan ISIS. Dianggap murtad karena tidak mau baiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Syubhat. Nah, antum kalau buka YouTube klik fitnah Juhaiman Masjidil Haram. Pernah Masjidil Haram selama 15 hari enggak ada salat 5 waktu dan tidak ada Jumat. Di musim haji, sebagian jamaah diberondong dengan AK-47 oleh Juhaiman dan anak-anaknya, murid-muridnya, karena dia mengaku sebagai Imam Mahdi yang tidak membaiatnya, maka halal darahnya, sehingga ditangkap oleh kerajaan. Klik di YouTube, masih ada bagaimana kejadian itu. Sampai-sampai kerajaan menurunkan tank menangkap mereka di dalam Masjidil Haram. Dan dialirkan air, kemudian distromkan airnya untuk menangkap mereka karena syubhat. Nah, dan bahkan sebagian maksiat, apabila orang yang tidak terkena syubhat melakukannya dengan hati yang merasa dia telah berdosa, tapi karena syubhat dia justru merasa mendapatkan pahala dengan melakukan maksiat itu. Contohnya mut'ah. Orang Syiah kalau terpapar paham Syiah, dia justru merasa dapat pahala dengan mut'ah, dengan zina. Di saat preman yang lain merasa berdosa karena berzina, dia karena terpapar paham Syiah justru merasa sedang beribadah di saat dia berzina. Mut'ah. Ya, syubhat ya. Nah, bekal terbaik agar selamat dari berbagai syubhat yang ada di media sosial ini. Syubhat secara umum adalah bisa menjerumuskan seseorang ke dalam syirik besar, ke dalam syirik kecil, ya, atau ke dalam perbuatan bid'ah. Secara umum syubhat adalah akidah yang menyimpang. Tiada cara selain berilmu, jemaah. Kalau fitnah syahwat, seseorang akan selamat dengan satu senjata setelah pertolongan dari Allah, sabar. Dia sabar untuk tidak melakukannya. Tapi kalau syubhat, hanya dengan ilmu agama setelah pertolongan dari Allah, jemaah. Ketika ada syubhat di media sosial untuk membenarkan pemahaman ini dan pemahaman itu, apabila dia sudah memiliki ilmu agama, dia tidak akan terpengaruh dengan syubhat-syubhat tersebut karena dia mengetahui akidah yang benar dalam hal itu. Ketika orang lain melontarkan syubhat tentang musik, dia tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena dia sudah yakin seyakin-yakinnya tentang haramnya musik dari Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma'nya para salaf. Ilmu agama. Karena ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di sini sudah diingatkan oleh panitia. Ya, 15 menit lagi, berarti masih sisa 15 menit lagi ya. Tapi 15 menit lagi naik ke meja 15 menit yang lalu. Berarti waktunya sudah habis ya. 5 menit lagi. Baik, 5 menit lagi saya berikan jika ada pertanyaan. Mohon dengan tulisan dan disampaikan ke depannya. Nah. Oh baik. Bagaimana menyikapi suami yang selalu pegang HP selancar di medsos? Ya, semua kita kena nih. Ini serangan dari ummahat hari ini nih untuk kita. Dan harus menjadi bahan renungan buat kita. Sampai rumah tangga sepi karena suami punya dunia sendiri, dunia maya ya. Allah musta'an. Dan ini fakta. Kita harus menerimanya, jemaah. Jangan egois, ana dan jamaah sekalian. Kadang kita tanpa sadar menghabiskan waktu dengan media sosial kita. Walaupun seorang ustaz, ya terkadang syubhatnya buka WA untuk jawab pertanyaan-pertanyaan enggak dijawab, sayang, akhirnya anak istri terbengkalai. Dia safar dakwah, pas pulang ke rumah buka WA jawab pertanyaan, kapan waktu istri dan anak-anak. Nah, terkadang awal-awalnya dan nonton video dakwah, setelah itu video dakwah sebelah yang ternonton. Awal-awal nontonnya Syekh Fauzan. Syekh Fauzannya 5 menit, nonton filmnya 2 jam, nonton beritanya sejam. Apa nasihat buat kaum suami yang seperti ini? Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Tiada nasihat yang lebih bermanfaat dari selain bertakwa kepada Allah. Ini terjadi karena rasa takut kepada Allah yang kurang di dalam hati.
Kalau dia takut kepada Allah, tentunya dia tidak melakukan ini karena dia tahu ini zalim terhadap istri dan anak-anaknya. Karena dia tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi kun khairukum li ahlih. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk anggota keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku orang yang terbaik dari kalian untuk keluargaku. Adakah yang lebih sibuk dari Nabi kita SAW jemaah? Hah? Enggak ada jemaah. Kalau beliau keluar dari rumahnya, maka tidak ada kegiatan yang tidak bernilai taat kepada Allah. Bahkan mungkin yang mubah sekalipun tidak ada. Kalau beliau keluar rumah, maka sebagai imam sholat 5 waktu, ya kan? Kalau beliau keluar rumah, maka sebagai komandan yang memimpin jihad. Kalau beliau keluar rumah, maka sebagai dai yang ingin berceramah. Kalau beliau keluar rumah, maka sebagai pembimbing haji dan umrah. Ya. Kalau beliau keluar rumah, maka mendatangi rumah-rumah para sahabat yang menjenguk mereka, menziarahi mereka, atau menyelesaikan pertikaian rumah tangga yang sedang mereka alami. Kalau beliau keluar dari rumah, terkadang karena ada utusan dari Yahudi, dari Nasrani, dari musyrik terkait perdamaian antara mereka dan kaum muslimin. Tetapi lihat jemaah, ketika pulang ke rumah, apakah beliau beralasan, "Dik, izin dulu ya abang main HP 2 jam karena selama ini di luar terlalu sibuk, jarang main HP." Ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, enggak. Tetapi ketika beliau pulang ke rumah, kata Aisyah, kana fi mihnati ahli. Beliau selalu mengerjakan pekerjaan anggota keluarganya. Kalimat anggota keluarga di sini mencakup istri, anak, atau kalau ada di dalamnya mertua atau orang tua. Beliau mau mengerjakannya. Apa pekerjaan anggota keluarga kalau itu istri? Memasak, ngepel, nyuci, ngerapiin kamar tidur, bersihin kamar mandi. Nabi mau melakukannya. Siapa Anda? Kok Anda nggak mau melakukannya? Berapa bintang di atas pundak Anda? Ada 10 bintangnya. Ya. Ini Nabi SAW yang sudah sampai ke Sidratul Muntaha, yang sudah pernah Isra dan Mi'raj, penutup para nabi. Nabi yang paling agung di sisi Allah, pembuka pintu surga. Di rumah mau yuraqi thawbah, menjahit bajunya yang robek, menjambung tali sendalnya yang putus. Kana fi mihnati ali, mau mengerjakan pekerjaan istri-istrinya, memasak, membantu mereka memasak, menyuci, ngepel, bersihin kamar mandi. Tapi bukan pula hadis ini menjadi senjata buat kaum laki wanita untuk tidak mengerjakannya. Itu sunnah buat laki-laki, tetapi kewajiban buat kaum wanita sebagai istri. Jangan pulang kajian ini, bang, itu kamar mandi belum bersih bang, bersihin bang, ingat hadis tadi bang. Bang masak bang siang ini, ingat hadis disampaikan oleh Ustaz Farhan tadi. Ini keliru. Ini nasihat dan motivasi buat kaum laki-laki. Nggak ada salahnya Anda menyiram tanaman bunga punya istri Anda. Nggak ada salahnya. Bahkan ibunda kita Aisyah mengatakan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid kilana junubun naqtarifu minhu jami'a. Hadis Bukhari Muslim. Dulu aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mandi junub bareng, menggunakan air dari satu ember yang sama, dan kami saling berebut air dari ember itu. Terkadang aku mengatakan sisakan untukku wahai Rasulullah. Maimunah juga mengatakan hal yang sama. Kalau ada yang berkata, itu udah pernah Anda lakukan Ustadz dulu ketika pengantin baru. Kalau sekarang mah Ana udah gigi aja udah nggak ada Ustadz, udah tua, udah punya cucu. Nabi juga sudah tua. Nabi juga udah kakek-kakek. Nabi juga udah punya cucu. Ketika beliau melakukan itu dengan Aisyah dan istri-istri beliau yang lainnya, saat itu umur beliau bukan 20, 30, 40 tahun. Umur beliau sudah 50-an. Umur beliau sudah 60-an. Udah punya anak, udah punya cucu. Sebagai nabi lagi, sebagai rasul lagi, imam sholat 5 waktu, komandan perang, panglima perang lagi. Juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri fayaqra'ul Qur'an wa ana haidh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sering sekali tidur di dalam pangkuanku sembari membaca Al-Quran meskipun aku sedang haid.
pada wanita yang haid di masa itu diperlakukan oleh orang-orang yang di luar Islam dengan cara yang merendahkan. Orang ahlul kitab kalau istri mereka haid, mereka tidak mau tidur sekamar dengannya, tidak mau makan semeja dengannya, dan tidak mau duduk di sisinya. Ini Nabi SAW. Padahal beliau seorang Nabi, seorang Rasul, panglima perang. Antum ketua RT aja bukan. Tapi kalau setiap pulang ke rumah seakan-akan ada gunung Uhud di atas kepalanya. Ya kan? Pak RT aja bukan. Tapi pulang ke rumah membawa wajah untuk istri dan anak-anaknya yang seolah-olah ada gunung Uhud yang sedang menimpa kepalanya. Nabi kita orang yang paling dicari nyawanya. Paling dicari nyawanya. Target pembunuhan yang paling besar oleh musuh-musuh Islam adalah Nabi kita SAW. Bahkan dalam perjalanan pulang perang, Nabi mengajak ibunda kita Aisyah lomba lari, menghibur beliau dengan lomba lari. Dan para ulama yang mengkaji hadis itu menyebutkan lomba lari yang pertama saat beliau umurnya menjelang 60 tahun. Dan lomba lari yang kedua yang beliau lakukan adalah di saat beliau sudah berumur 60 tahun. Masih bisa humanis, berusaha menciptakan keharmonisan dan keromantisan bersama anggota keluarganya. Mahmud bin Rabi mengatakan, Nabi pernah bermain air denganku. Beliau menyemburkan air dari mulutnya ke wajahku. Bermain dengan anak-anaknya. Beliau bermain air dengan Zainab, putri anak sambung beliau dari Abu Salamah, merupakan abang beliau dari susuan. Umar ibn Abi Salamah, anak sambung beliau, mengatakan kuntu ana fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'kulu min ina'in wahid atau min sahfah. Dulu aku sebagai anak yang diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bareng senampan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu. Apa pangkat ente sehingga enggak punya waktu makan senampan dengan istri dan anak-anak? Jenderal berapa bintang ente sehingga sibuk seperti itu? Apa kesibukan ente kalau keluar rumah? Apakah anda orang yang paling dicari untuk dibunuh ketika keluar rumah? Sehingga setiap pulang ke rumah mukanya selalu seperti muka Ya'juj wa Ma'juj. Setiap pulang ke rumah kalau bukan dengan muka Ya'juj wa Ma'juj, maka dengan muka Dajjal di depan istri dan anak-anaknya. Sehingga istri dan anak-anaknya begitu melihat dia dari jauh langsung buka pintu, jangan sampai bertemu dengan suaminya di depan pintunya, karena kalau jumpa pasti yang keluar dari mulutnya caci makian. Nauzubillah min dzalik. Nabi orang kalau keluar rumah orang yang paling ditarget untuk dibunuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika pulang ke rumah, beliau bisa pulang dengan wajah yang cair, yang ceria, menjadi seorang suami yang humoris, yang humanis. Bayangkan loh, tidur dalam pangkuan istrinya sambil membaca Al-Quran. Ya, mandi junub bareng dengan istri-istrinya, dengan ibunda-ibunda kita. Bahkan juga dalam Sahih Bukhari, Aisyah menyebutkan seringkali Nabi satu selimut dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini yang semestinya kita terapkan kalau kita sudah ngaji jamaah. Karena apa yang kita lakukan kepada istri kita, ini menjadi contoh buat anak-anak kita. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Jangan sampai jamaah dimulakan Allah kita terkena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni uharriju ilaika haqqud dha'ifain. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku serahkan hak dua hambamu yang lemah, kaum wanita dan anak kecil. Karena dua golongan ini kerap kali menjadi korban kekerasan, korban kezaliman. Nah, di kota ini ada masjid menyediakan fasilitas wifi yang biasa diakses setiap orang. Apakah lebih banyak maslahat ataukah mudarat? Ya dilihat. Kalau memang jelas memang mudaratnya lebih banyak. Yang datang ke situ anak-anak muda. Dan terlihat main judi online, game online, nonton hal-hal yang tidak bermanfaat. Tentunya ini mafsadah lebih besar. Lebih baik diputuskan daripada menjadi sumber dosa jariyah. Nah,
Tapi kalau kita tidak bisa mengetahui mereka apa yang kita lihat mereka untuk bekerja, maka lebih baik ya diteruskan, mudah-mudahan menjadi pahala dan diingatkan. Takutlah kepada Allah dalam menggunakan wifi ini sehingga kita selamat dan lepas dari tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dengan wifi yang kita berikan. Wallahu a'lam bishawab. Dan secara umum kita mendapatkan pahala sesuai dengan niat kita dalam memberikan wifi itu kepada masyarakat. Ada hadiah bagi peserta 9 sarung dan 4 kalender. Ustaz kasih pertanyaan ke peserta. Baik, mana hadiahnya? Baik. Nah, pertanyaannya, siapa seorang sahabat Nabi SAW yang dari ujung kaki sampai ujung kepalanya ada bekas perang dan selalu meminta kepada Allah untuk mati di medan jihad, tetapi justru mati di atas tempat tidurnya? Khalid bin Walid. Masya Allah. Antum pilih kalender atau sarung? Sarung. Pintar. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Siapa bapak-bapak orang tua kita yang paling tua dalam kajian ini? Yang paling tua. Maka kita muliakan beliau dengan sebuah sarung. Yang paling tua. Coba tunjuk tangan. Bapak, Masya Allah. Berapa umurnya, Pak? 72. 71, Masya Allah. Ada yang lebih tua dari beliau? Masya Allah, beliau paling tua. Tolong berikan untuk orang tua kita. Barakallahu fiik, Pak. Semoga Bapak menjadi orang yang Nabi katakan khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu adalah yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Semoga diberkahi umurnya, Pak. Baik, yang berikutnya. Siapa yang ke sini membawa ayah atau ibunya sebagai pintu surganya? Dia hadir membawa ibunya, bukan dibawa oleh ibunya, tetapi dia yang membawa ibunya. Siapa? Mertua. Antum mengajak mertua, antum yang membawa mertua atau mertua yang ngajak antum ngaji? Antum. Masya Allah. Barakallah. Siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan kajian kita hari ini? Pada ketawa semuanya. Kesimpulan itu kan singkat, padat, nggak harus dengan dalil-dalilnya kan. Nah, ahsan, bijak dalam menggunakan media sosial, singkat, padat, luar biasa. Barakallahu fiik. Berapa lagi sarungnya? Baik, dari ibu jamaah muslimat, siapakah yang paling tua di belakang? Kita berikan hadiah sarung. Yang paling tua umurnya. Berapa tahun umurnya? Ada mic di belakang. Berapa tahun? Masya Allah. Tolong berikan ke belakang. Ya. Masya Allah. Siapa yang datang ke sini dari tempat yang paling jauh? Khusus untuk kajian. Yang paling jauh. Ustaz Amin 3 jam sini Ustaz. Masya Allah. Ada yang lebih jauh dari Ustaz Amin? Hah? Berapa? Ustaz Amin ke sini 3 jam Ustaz. Naik motor. Masya Allah. Fadhal Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, siapa yang ke sini dengan membawa 2 bidadarinya? Datang bertiga, ya, dengan penuh sakinah, mawaddah dan rahmah. Siapa yang hadir ke kajian ini dengan membawa 2 bidadarinya? Ini hadiahnya. Hah? Hah? Gak ada. Baik. Ini hadiah buat ummahat dan akhwat di belakang. Siapa dari ummahat yang telah berupaya dan mengizinkan suaminya poligami tetapi suaminya tetap belum mau poligami? Ini hadiah. Dia sudah ikhlas, sudah mengizinkan, bahkan siap mencari untuk suaminya, tetapi suaminya juga belum mau dan belum berani. Ini hadiah buat beliau. Ada?
Ada, baik. Silakan. Hah? Untuk DKM. Masya. Ada, baik. Silakan berikan. Jujur ya, yang jujur ya. Allah Maha Mengetahui. Baik. Baik. Fadhali. Kalau DKM langsung aja dari antum. Ya. Baik, yang berikutnya. Ini sebagai hiburan, siapa pemuda yang sudah berulang kali melamar tetapi selalu tertolak lamarannya? Seperti Julaibib ya? Ada syabab yang sudah berulang kali melamar tetapi masih tertolak. Mudah-mudahan dengan satu sarung ini lamaran Anda diterima oleh mana? Antum udah berapa kali? Masya Allah, ya sarallahu umurah. Semoga Allah berikan istri yang salihah. Barakallahu. Siapa di antara jamaah yang baru mendapat musibah dengan wafatnya orang terdekatnya? Ya, dia anak, kerabat terdekat. Siapa yang baru kedatangan momongan? Ada dan hadir? Ada. Udah berapa lama? Sebulan, bukan baru. Baik. Pertanyaan berikutnya. Siapa seorang sahabat Nabi yang di tangannya telah terbunuh dua orang besar dalam sejarah Islam? Satunya orang yang besar dengan Islam dan satunya lagi orang yang besar dengan penyimpangannya, dan kedua-duanya mati di tangan dia. Paham pertanyaannya? Kalau Anda sebutkan dua orang yang meninggal itu, nanti antum jadi tahu nama sahabat itu, ya kan? Siapa? Wahsy. Ahsan. Sebelum masuk Islam beliau membunuh siapa? Hamzah. Setelah masuk Islam, di tangan beliau lah mati Musailamah al-Kadzdzab. Sehingga beliau mengatakan, di tangan ini telah terbunuh dua orang besar dalam sejarah Islam ini. Yang satunya besar dengan kebaikan dan yang satunya lagi besar dengan kejelekan. Barakallahu fiik. Baik, siapa di antara ikhwah wal akhwat pengantin baru? Kami berikan hadiah kalender biar tahu jadwal puasa sunnahnya. Pengantin baru mana? Iya, harus ada kalender nih, jangan sampai lupa waktu sholat nanti. Ada pengantin baru? Pengantin baru junior, pengantin baru senior juga boleh. Enggak ada. Baik. Siapa di antara antum yang sudah hafal juz 30? Anda enggak minta 30 juz. Orang tua ya, bukan anak-anak. Orang tua. Nah, antum juz 30. Baik, Masya Allah. Coba sambungkan ayat berikut ini. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Terus sampai Masya Allah, barakallahu fiik. Siapa di antara jamaah laki-laki semenjak menikahnya, dan dia udah lama menikah, di atas 10 tahun rumah tangganya, jangankan memukul istrinya, menjewer saja nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya, Masya Allah. Masya Allah. Siapa di antara ikhwah yang mengetahui seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
yang berasal dari Yaman minimal 2 sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang berasal dari Yaman. Baik, berpindah kepada ummahat. Kepada ummahat tolong sebutkan nama salah satu dari ibunda kita, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya dia berada di Ethiopia semenjak hijrah dari Mekah ke Ethiopia demi menyelamatkan agamanya bersama suaminya yang bernama Ubaidullah bin Jahsy dan balitanya. Kemudian setelah sekian lama dia di Habasyah, Allah mengujinya dengan ujian yang sangat berat. Seandainya ujian itu menimpa sebagian wanita hari ini, mungkin dia memilih murtad, di mana dia ditinggal oleh suaminya yang pindah agama menjadi Nasrani, dan dia berada di negeri rantau dengan bayinya. Sebagian ulama mendhaifkan sanadnya, tapi ini masyhur dalam siyar. Sampai datang kemudahan dari Allah, di mana datang lamaran Nabi SAW melalui Raja Najasyi meminang beliau sebagai istrinya. Kemudian ketika para sahabat Nabi sudah mulai pada hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau pun hijrah dengan beberapa sahabat Nabi dari Habasyah ke Madinah dan menjadi salah satu dari istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkat kesabarannya itu. Siapa namanya? Siapa? Ummahat? Siapa? 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 Sofia. Safiyah bukan. Sofia bukan dari Mekah. Beliau justru bangsa Yahudi. Ummu Salamah enggak. Istrinya Abu Salamah. Masa Abu Salamah? Enggak, kamu ini keterlaluan nih. Selain Ummu Salamah, Ummu juga di depannya. Ummu, siapa yang bilang dari Ummu Habibah ya? Baik, ini dia. Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Ya, nasihat anak kepada wanita terkhusus yang sedang dilanda musibah, banyak-banyak membaca kisah beliau. Insyaallah akan menghilangkan kesedihan yang menimpa. Baik. Tolong sebutkan siapa yang mengucapkan ucapan berikut ini dari wanita salaf. Kana ihdana tukallimu zawjaha kama yukallimu ahaduhum amirah. Di masa kami, seorang istri itu berbicara dengan suaminya seperti seorang rakyat kecil berbicara dengan seorang raja. Sopan, volumenya kecil, ya, seperti itu sopannya. Siapakah wanita yang mengucapkan ucapan ini? Dan ayahnya adalah seorang ulama tabi'in yang paling terkenal. Siapa? Baik, yang terakhir. Siapa di antara ikhwah sudah kebelet poligami tapi belum mampu dan belum berani? Ana kasihkan hadiah kalender biar sering-sering lihat tanggal agar banyak ingat mati. Siapa? Hampir semuanya. Allahul musta'an. Baik, Masya Allah. Siapa di antara jamaah yang paling banyak anaknya? Biar ya dapat hadiah tanggal sehingga bisa melihat jadwal kapan jemput yang ini, kapan bayar SPP yang ini, kapan bayar SPP yang itu. Siapa yang ikhwah yang merasa paling banyak anaknya? Bab berapa, Pak? 7. Ada yang lebih dari beliau? Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Masya Allah. Fadhal, Pak. Barakallahu fiqh. Baik, kajian kita habis. Pertanyaan baca lagi. Baik. Bolehkah jadi YouTuber
Dan bagaimana kalau kita mengontenkan anak kita yang lucu? Nasihat anak jangan. Khawatir kena penyakit ain nanti anak antum. Kedua, tidak semua orang yang menonton anak antum berhati selamat. Dan penyakit ain itu kata Imam Ibnu Qayyim bahkan bisa dengan cerita yang didengarkan oleh pelaku penyakit ain itu. Yang kedua, adapun hukum menjadi YouTuber, maka hukum asal dalam perkara dunia adalah al-ibahah, kebolehan selama tidak mengandung unsur-unsur yang haram, tidak menggunakan hal-hal yang Allah haramkan, perzinaan, musik, kemudian pengumbaran aurat, ya, dan juga tidak ada unsur-unsur haram yang lainnya. Tidak mengubah-ubah bentuk makhluk yang bernyawa, tidak dia edit wajahnya, tidak dia edit ya bentuk tubuhnya. Karena itu termasuk dari menggambarkan makhluk yang bernyawa dan merupakan dosa yang sangat besar di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ummahat berarti banyak. Ummahat itu 3 orang atau lebih. Penting berarti ini. Dan nampaknya serius ini. Bismillah. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga dan saudara-saudara muslim dimanapun berada, amin. Walaka bimithli. Izin bertanya Ustaz, apa nasihat dan pedoman bagi seorang ibu yang terpancing emosinya ketika anak berbuat salah, agar tidak marah dan tidak mengeluarkan kata-kata buruk? Yang pertama, agar tidak mengeluarkan kata-kata buruk, maka keluarkan kata-kata yang baik. Betul, itu cara yang paling singkat, ya kan? Karena orang kalau sudah mengeluarkan kebaikan, kata Imam Ibnu Rajab, kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lain. Satu kalimat yang baik akan mengeluarkan kalimat baik yang berikutnya. Sebagaimana kalau antum sudah memulai dengan kalimat yang buruk, maka kalimat yang buruk yang pertama itu akan melahirkan kalimat-kalimat buruk yang lain. Sebaik-baik kalimat adalah doa. Doa seorang ibu, doa seorang ayah, ada doa mustajab bagi anaknya. Seperti Nabi SAW tadi, seorang pemuda minta izin zina, gimana tuh? Justru Nabi pegang pundaknya mendoakan, ya Allah maghfirlahu wa tahhir qabah wa ahsin farjah. Ya Allah ampunilah dosanya, sucikanlah hati, jagalah kemaluan. Nabi juga pernah memeluk Abdullah bin Abbas, kemudian mendoakan, ya Allah mafaqihu fid din wa alimu ta'wili. Ya Allah faqihkan dia tentang agama dan faqihkan dia tentang ilmu Al-Quran. Yang kedua adalah bersabar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna wajadna khaira 'aishina bis sabar. Keindahan dalam kehidupan ini kami dapatkan dengan sifat sabar. Kalau enggak sabar jamaah, jangankan dengan anak, rumah tangga kita sekalipun mungkin cuma berumur 1 minggu jamaah. Betul? Kalau kita enggak sabar, mungkin rumah tangga kita ini hanya bertahan 1 minggu atau 2 minggu jamaah. Istri enggak sabar, suami enggak sabar, dikit ada masalah talak. Si istri juga demikian juga dengan anak-anak. Rumah tangga ini adalah media sabar yang luar biasa jemaah. Media sabar yang luar biasa, itulah rumah tangga. Orang tua harus sabar dengan anak-anaknya, anak-anak harus sabar dengan sikap orang tuanya, si suami harus sabar dengan istrinya, si istri harus sabar dengan suaminya. Dia anggap ini anak adalah ujian, dengan itu dia akan bersabar. Yang ketiga jamaah dimuliakan Allah, lihatlah kepada kondisi anak-anak orang lain yang jauh lebih buruk daripada anak Anda, tetapi orang tuanya bisa lebih sabar daripada Anda. Banyak di luar sana anak-anak yang jauh lebih nakal dari anak-anak kita, tapi orang tua mereka jauh lebih sabar daripada kita. Yang berikutnya, hendaknya ini menjadi bahan renungan buat kita. Coba lihat maksiat apa yang saya lakukan dan saya belum bertobat darinya. Karena sebagian ulama salaf mengatakan, tidaklah aku melakukan suatu dosa kecuali aku melihat pengaruhnya pada tunggangan, kepada istri dan kepada anakku. Wallahu ta'ala alam bisawab, wal ilmu indallah.
Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa Ala mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di majlis-majlis berikutnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih baik, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Atas kekurangan dan berbagai kekhilafan ana mohon maaf, dan Allah Jalla wa Ala serta Rasulnya berlepas diri darinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaihi innahu huwa tawwabul ghafur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.